Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Amma ba'du, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu Jemaah wirid bulanan IKM KTS ya, Talu sekitar. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang dikasihi oleh Allah, diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sebenarnya Ambo datang ke Siko bukan untuk ceramah. Ambo datang ke Siko menjalin hubungan silaturahim dengan bapak-bapak, dengan ibu-ibu. Mudah-mudahan kita semua, Ambo datang ke Siko, kita berkumpul. Saya kenal dengan bapak, kita dari Pasaman dan Pasaman Barat ya. Kita punya satu rumah namanya IKPPBR, Ikatan Keluarga Pasaman dan Pasaman Barat. Jadi tujuan utamanya silaturahim, menambah saudara awak dari Pasaman dan Pasaman Barat. Lai sehat bapak-bapak? Alhamdulillah. Ibu-ibu sehat? Tidak nampak wajahnya, minimal suaranya tadang ayo. Pertama sekali kita mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, tentunya dia mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Nikmat sehat yang Allah berikan, nikmat sempat yang Allah berikan adalah dua nikmat yang sangat berharga. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nikmatani maghbunun katsirum fihi minan nas, as-sihhatu wal faragh. Ada dua nikmat yang sering dilupakan oleh orang. Yang pertama adalah nikmat sehat, yang kedua adalah nikmat sempat. Itu juga sibuk tak menentu, itu juga bukan suatu nikmat. Orang bahkan yang ingin Allah berikan kepada dia cobaan, bahkan bagian dari azab apa? Dia disibukkan dengan urusan dunia, sehingga sholat pun tak sempat, hadir berkumpul-kumpul pun tak sempat. Apa? Sibuk tak menentu. Maka sehat itu, sempat itu adalah nikmat yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi nikmat sehat. Kalau nikmat sehat, kamu tak kanang ada tulisan Dahlan Iskan. Ada tulisan Dahlan Iskan ketika beliau itu ingin operasi. Nah, dia nulis bahwa pembuluh darah. Pembuluh darah itu dia kan ganti pembuluh darah. Jadi pembuluh darah itu dia tanyalah sama dokter di Singapura. Apa katanya? Dok, harga pembuluh darah itu berapa? Katanya 50 cm itu harganya 500 juta. 50 cm 500 juta. Tapi satu Fortuner baru 500 juta. Berapa jumlah panjangnya pembuluh darah di tubuh kita ini? Konon katanya 20 km. 20 kilometer. Itulah tuh 500 juta kali 20 km tuh 50 cm ya. 50 cm itu 500 juta. Itulah tuh 500 berapa kilometer tuh, berapa triliun tuh harga dari pembuluh darah. Itu mahal tuh. Maka nikmat sehat ini, apalagi yang lah lanjut usia, anak karir deh ditanya, apa penyakit awak ini? Kan itu leh, penyakit awak ini. Itu leh. Nikmat sehat yang luar biasa. Yang muda, yang tua, itu senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina
Muhammad. Semoga senantiasa tercurah kepada kita syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik ketika di dunia, ketika sakaratul maut, dan ketika di akhirat nantinya. Ketika di dunia, orang-orang yang banyak bersolawat, Allah akan lapangkan rezekinya, mudahkan urusannya, dan Allah akan berikan keberkahan di dalam hidupnya. Syafaat ketika sakaratul maut, maka Allah akan mudahkan keluar nyawa dari tubuhnya. Dan syafaat setelah sakaratul maut, masuk ke alam kubur, meniti sirat, dan sampai ke dalam surga juga bisa dibantu hanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang kita kenal dengan syafaatul uzma. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tema kajian kita siang ini tak jauh-jauh dari persaudaraan. Awak bersaudara, Bapak dari Talu, aku dari Talu. Tapi persaudaraan itu bisa rusak. Bisa enggak rusak? Bisa. Apa yang bisa merusak persaudaraan? Yang pertama, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaum. Wahai orang-orang yang beriman, ayat ini setelah ayat persaudaraan. Jangan kalian saling mengejek. Mengejek itu, mengolok-olok itu, merendahkan itu bisa merusak saudara, bisa merusak persaudaraan. Di antara enam yang merusak persaudaraan, yang pertama sekali itu mengejek, mengolok-olok. Wang pakai apa datang kemari? Pakai Honda. Itulah hujan tak bisa datang. Rusak saudara itu. Disuan tak amunya datang leh. Nak hujan, nak hari ranjak, tak amunya datang leh. Mau rusak persaudaraan. Asa ayyakunu khairan minhum. Boleh jadi dia itu lebih baik dari kalian. Awak apa saw gini? Awak apa yang berkebun tani awaknya? Itulah Inyo datang pakai plat merah. Bangganya ambo kini tidak ditanya dong. Inyo menyebut ambo kini dinas di wali kota. Tidak tahu Inyo apa yang hutan itu 50 hektar sawit. Sa'ayyakunu khairam minhu. Sepele dia kan. Bertani-tani. Tapi yang hutan itu 50 hektar sawitnya. Banyak bitingnya lah. Yang kerajun ini dah wali kota kredit otoyo, kalau ikut cash sodoyo. Tak tahu yo asa ayyakunu khairan minhum. Boleh jadi mereka tu lebih baik. Yang kita sepelekan tu lebih baik. Awak apa kerajun gini? Awak di pasar menggalih-galih yo. Menggalih-galih yo kan? Awak ajudan bupati gini loh yo. Tak tahu yang menggalih di pasar tu Inyo grosir paling godang di situ. Asa ayyakunu khairan minhum. Itu dunia, Pak. Banyak terjadi. Kawan-kawan awak di luar ada awak siko tak ada. Siko orang-orang elok ada. Tak ada yang model-model itu ya, Pak. Di sana tuh walaupun ada yang dari di sana tuh yang kayak gitu, di sini kayak gitu, orang sana yang datang ke sini itu kan. Asa ayyakunu khairan minhum. Jangan mengejek, jangan mengolok, tak boleh. Apapun profesinya, bagaimanapun kehidupannya, tak boleh kita mengejek, tak boleh kita mengolok-olok dia. Itu hal dunia topeng. Bukan hanya duniawi, akhirat pun, ukhrawi pun tak boleh kita seperti itu. Tak boleh kita seperti itu. Merasa sholat kita yang paling bagus, Allah. Rasulullah putih makrifatnya. Itu kan. Macam apa solat waang tu ni? Capek-capek. Ada saya ketemu seorang ulama yang sangat disegani itu di Mandailing Natal. Dia itu solatnya cepat-cepat. Apalah ustaznya? Ini guru udang tu. Datang orang ke rumahnya. Rupanya kalau inyo solat tu banyak orang di situ ndak amunya lama-lama. Tapi kalau lah di rumahnya, solatnya lama, Pak.
Awak tak balik. Kalau di masjid, paling lama sujudnya, paling fasih bacaannya. Tiba di rumah pakai singlet aja ya solat. Tak boleh. Belum tentu yang kita lihat tuh itu yang aslinya, belum tentu. Maka tak boleh. Tak boleh mengejek-ejek. Barang menyumbang untuk pembangunan masjid awak. Untuk akhiran ke kampung anak yatim. Awak 100.000. Awak 100.000. Awak 100.000. Awak 1 juta lah. Wah, angku bisa masuk sarugo seperti saring 100.000 tu. Dia pikir duit itu yang bikin dia masuk surga. Tak boleh. Tak boleh. Boleh jadi hari ini dia menyumbang, besok tak mau dia lagi menyumbang, dan ada dendam di dalam hati. Tak sedikit orang yang dulunya dihina, yang dulunya dicaci maki, ketikanya di atas, ikolah dulu yang sombong kau, balas dendam dia. Maka itu diperingatkan Allah dalam surah Al-Hujurat, la yaskhar qaumun min qaumin. Jangan kalian saling mengejek, jangan ada yang merendahkan, jangan ada yang menghina. Asa ayyakunu khairan minhum. Boleh jadi yang dihina itulah yang lebih baik dari kalian. Itu yang pertama. Yang kedua, wala talmizu anfusakum. Jangan kalian rendahkan diri kalian. Lampu mencari makna. Mereka yang katanya kembali ke Quran Sunnah tu, kalaulah membaca ayat kok tak ditengok ke tafsirnya, rancu. Apa artinya? Jangan kalian merendahkan diri kalian. Mana kan ada orang merendah-rendahkan dirinya? Kalau ada bisa meninggi setinggi langit lah kan? Tak ada orang merendah-rendahkan dirinya di hadapan orang lain. Takkan ada orang yang mau menghinakan dirinya di hadapan orang lain. Ambo gikolah, sehari-hari gikolah. Merendah untuk meninggi banyak. Merendah untuk meninggi banyak. Tapi kau merendahkan dirinya. Ambo kau tak ada apa-apa. Tak apa. Orang tu merasa dirinya selalu lebih tinggi, tak mau dilangkahi. Itu insaniahnya seperti itu. Rupanya apa maknanya? Maknanya adalah maknanya adalah merendahkan diri itu. Ketika kalian merendahkan orang lain, maka saat itu Anda sedang merendahkan diri Anda sendiri. Ketika kita mencemooh orang, sebenarnya sedang mencemooh Allah. Maka ketika ada kawan menceritakan keburukan orang lain ke depan kita, sebenarnya dia sedang menunjukkan sifat buruknya itu, mencari-cari kesalahan orang. Wala talmizu anfusakum. Jangan kalian merendahkan diri kalian. Ketika kalian merendahkan diri kalian, ketika kita merendahkan saudara kita, saat itu kita sedang merendahkan diri sendiri. Kenapa seperti itu? Kullukum min Adam wa Adam min turab. Seluruh kalian itu berasal dari Adam, dan Adam berasal dari tanah. Konon ceritanya awakku, tabiat awakku sesuai dengan dari tanah manu awak yang. Kalau inyo parang inyo bantu antu, mencemeh orang, mancilok mungkin dari tanah gunung-gunung yang tak ada zat aponyo di situ. Kalau parangannya elok, mungkin inyo dari tanah yang elok. Konon ceritanya seperti itu. Maka Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu berasal dari tanah yang paling mulia, sehingga menciptakan dan menjadi pribadi yang mulia. Sebab kita ini dari tanah. Ada yang directly, ada yang indirectly. Yang directly siapa? Adam. Ada di tanah langsung jadi orang. Kalau kita enggak, dari makanan tuh dari tumbuhan, dari biji-bijian diolah jadi makan, dimakan jadi darah, kemudian darah ada yang jadi sperma, ada yang kemudian lahirlah bantuan awak. Indirectly, panjang prosesnya. Wala talmizu anfusakum.
Jangan kalian merendahkan diri kalian. Kenapa Allah katakan seperti itu? Karena ketika merendahkan orang lain, di saat itu kita sedang menampakkan sifat buruk awak. Yang kedua, bisa merusak bersaudara. Jadi awak yang adu di sini kok elo-elo awak. Jangan adu yang mencemeh. Bagaimanapun bentuknya jangan dicemeh. Apapun usahanya jangan dicemeh. Bagaimanapun sholatnya jangan dicemeh. Mantaplah Korea wak yang membaca tadi itu paten. Tapi ada satu yang salah. Apa? Tidak fasih huruf rohnya. Tidak fasih huruf rohnya. Mantaplah Ustaz itu ceramah. Paten. Ada satu yang salah apa? Tidak bisa Ustaz itu bahasa awak. Ada tuh ceritanya. Jangan kalian. Dan yang ketiga, wala tanabasu bil alqab. Jangan kalian memanggil dengan panggilan yang buruk. Jangan dibuat nama orang tu nama yang tak elok. Ada 5 si buyuang situ, satu dibuat biar kenal, si buyuang pendek, satu si buyuang perempuan, satu si buyuang pincang. Ada. Tapi emang buyuang ada Pak. Mohon maaf Pak. Itu namanya tidak disengaja. Kalau tersinggung baik elok. Tapi kalau sakit hati jangan. Buyung Aiko, buyung hanya dalam cerita fiktif belaka. Aduh itu Pak. Ibu itu nama macam-macam. Ridonya tuh. Lamu tak ridho, tak ada orang yang mau dipanggil dengan panggilan. Tak ada orang yang mau dipanggil dengan panggilan jelek. Wala tanabazu bil alqab. Kalau mau membuat lakopnya, gelarnya, carilah kelebihannya. Buyuang yang mana? Buyuang yang santiang tu kalau mengaji. Kematen tu kan? Buyung yang mana? Buyung yang paling tampan tuh yang mirip Sahrul Khan misalnya kan? Itu yang ditonjolkan, itu enggak pincangnya yang ditonjolkan. PA ada pula buyung PA namanya tuh. Aduh Pak, tak ridho dia tuh. Tak ridho dia. Wa man lam yatub fa ulaika humudz zalimun. Awalnya bercanda-bercanda kan. Satu dipanggil, satu inyo surang memanggilnya yang pendek misalnya kan. Iko awak gantilah namanya ya. Zulpan lah ya, Zulpan pendek, Zulpan bungkua misalnya kan. Inyo bercanda. Apa bercanda bahasa awak? Bagara. Inyo bagarahnya. Tapi inyo sampai ke telinga kawan. Talingo tu sampai loh. Menjalar. Akhirnya kalau nak mencari nama aslinya susah awak. Datang orang di Seduk Capil mencari namanya Muhammad Irwansyah. Misalnya kan. Tuh pokoknya orang yang kenal Sulpan pendek namanya. Itu payah orang mencarinya. Siapa lah Muhammad Irwansyah? Kancah namanya Pak. Tapi orang tahu Sulpan pendek. Tak boleh identitas itu dengan nama-nama yang rusak persaudaraan. Itu dosanya. Siapa yang memanggil duluan, dipanggil orang dia dengan panggilan seperti itu. Itu menjadi dosa jariah. Bukan amal jariah hanya yang ada, dosa jariah pun ada. Wa man lam yatub faulaika humudz zalimun. Siapa yang tak bertaubat, maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim. Tegas dibuat itu. Mengejek, merendahkan, memanggil dengan nama yang tak baik, itu semua adalah perbuatan zalim dan bisa menjadi dosa jariah. Selain dari perbuatan zalim, bisa merusak persaudaraan. Tak usahlah awak pergi wirid ke rumah apa iyal tu. Ini sombong. Wirid di rumah awak tak maunya datang. Wirid rumahnya harus pula awak datang.
Kamu deh. Kayak yang sombong-sombong Pak. Sombong-sombong tak mau orang wirid, tak mau orang datang. Maka, tapi orang di sini ini insya Allah orang-orang baik. Selama wak di siko, insya Allah orang baik. Kalaulah keluar, Allah alam. Tapi mudah-mudahan baiklah, ayo. 3. Yang keempat. Apa yang keempat? Surah Al-Hujurat ayat 12. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh dhanni inna ba'dadh dhanni itsm. Wahai orang yang beriman, janganlah kalian berburuk sangka. Berburuk sangka, Pak. Berburuk sangka ini rupanya bisa juga merubah dan merusak persaudaraan. Jangankan antara awak yang tak seayah seama, yang seayah seama pun bisa rusak kalau buruk sangka. Jangankan anak, antara seayah seuma, antara anak dengan orang tuanya pun bisa terjadi perenggangan, durhaka. Kenapa? Buruk sangko. Mangalah ke abang tu dia amak yang elok-elok, tanah yang di tepi jalan itu yang dibari ke abang tu, awak yang di gunung-gunung tan yang dia kawak. Buruk. Padahal belum ditanya apa alasannya, harus ditabayun, harus dijelaskan. Sombonglah apa tu gini yo. Sejak lancar galihnya, ndak amoynya datang wirid le. Oh. Sejak lancar galihnya ndak amo datang wirid le. Ndak amo berkawan Jawa le. Padahal belum tanya. Padahal Pak tu lah sebulan di rumah sakit. Misal. Iya kan? Padahal sebulan di rumah sakit. Awak yang ndak tahu, yang ndak menjawab-jawabnya. Awak sangkonya lah sombong. Kabut. Andai betul yang kita buruk sangkakan itu satu dosanya. Andai betul. Inyo ndak mau datang, rupanya lah sombong. Memang betul lah sombong dia. Tapi kita suuzon duluan nih, belum tahu nih gimana aslinya. Satu dosanya. Andai tidak betul, awak katakan inyo sombong, rupanya lah sakit inyo. Makanya ndak datang-datang. Dua dosanya. Jadi suuzon itu tak ada baiknya. Suuzon kepada manusia tak baik, apalagi suuzon kepada Allah. Suuzon kepada Allah, buruk sangka kepada Allah. Apalah Allah. Disuruhnya kita berdoa, katanya dikabulkannya, tak dikabulkannya. Awak nak meminta kok, lah solat tahajud kok, tapi tak dikabulkan. Suuzon. Bohong. Misalnya, rupanya dia tak tahu doa itu bisa terkabul. Apa yang kita minta dikasih oleh Allah langsung, bisa dengan doa itu Allah hindarkan kita dari musibah. Allah hindarkan kita dari sakit itu. Maka jangan suuzon kepada Allah, apalagi kepada manusia. Dosa suuzon kepada manusia besar, dan dosa suuzon kepada Allah jauh lebih gadang. Wala tajassasu, yang kelima, jangan kalian cari-cari kesalahan orang lain. Jangan cari-cari. Katua kok elok, bisa lah 2 periode kok, misal. Tapi ada satu yang salah. Ini banyak merokok, misal. Tapi kau keperokok saudara, tak masalah berarti. Itu contoh tuh ya. Ketua kau mantap loh, bisa wak jadikan wali kota. Bisa. Tapi ada salah yo. Tapi itu yang tak tahan. Kalau mantap-mantap aja lah, nggak usah dia buka-buka kesalahannya ya. Salah dia tuh biarlah dia yang urus, biar dia yang memperbaiki. Makanya kata Rasulullah SAW, muhasabah itu penting. Untuk apa? Agar kita nengok kesalahan awak, jangan nengok kesalahan orang lain. Abu kata berbatah, semut di seberang laut nampak kadang.
Gajah di pelupak mata tak nampak. Gajah di pelupak mata tak nampak. Apalagi kan ada oknum kan. Kalau yang bandar-bandar ketek retail, narkoba retail, habis diberantas. Rupanya ini bandar godangnya. Auzubillah. Kasus kecil-kecil mencuri singkong, tampak masuk penjara, diproses capek. Ketika yang di dalam yang bermasalah, banyak celemeteh. Karena memang insaniahnya, naluri insaniahnya, hawa nafsunya, kita tuh tak ingin kekurangan kita dilihat orang lain, tapi kita ingin selalu melihat kekurangan orang lain. Kenapa kita ingin melihat kekurangan orang lain? Menunjukkan kitalah yang baik. Merasa dirinya ingin dilihat baik, tapi ternyata dia tidak berusaha untuk menjadi orang baik. Padahal yang sebetulnya awakku harus baik, awakku harus kaya, awakku harus pintar, awakku harus cerdas, awakku harus banyak kawan. Tapi merasa banyak kawan, jangan. Merasa pintar, jangan. Merasa kaya, jangan. Merasa baik, jangan. Merasa sudah soleh, tak boleh. Merasa sudah tahajud banyak, tak boleh. Tapi tahajud banyak wajib. Sedekah banyak wajib. Membantu pembangunan masjid wajib. Tapi merasa awak, kalau tidak ada awak yang di situ, tidak jadi masjid itu, salah. Maka kesalahan itu tengoklah ke diri awak, jangan tengok kesalahan orang lain. Ambo kalau baguru selalu berdoa, ya Allah, janganlah tampakkan kepadaku aib dan kekurangannya. Kalau tahu awak aib dan kekurangannya, tak mau belajar kayaknya. Buruk-buruk profesor tuh banyak bolangnya tuh, banyak bolangnya. Tapi jangan sampai tampakkan kepada Allah. Kalau sampai tahu ambo kesalahannya, tak mau belajarnya. Kita nih begitu juga, saling menghargai. Tidak tahu awak bolang masing-masing kok. Ada yang di HP-nya, lah banyak situ si panjang rambut kan, misalnya. Ambo ada yang di HP-nya, lah banyak film-film yang tak jalan. Kalau kamu masih jualnya, pakai peci jualnya. Tapi kalau lah surat-surat, lah lain karena jangan. Wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Jangan kalian menggibah. Jangan kalian membuka aib kesalahan orang lain. Jangan kalian menggibah. Makanya Imam Hasan Al-Basri tahu dia ada yang menggibah dia, ada yang menceritakan keburukan dia, tahunya dibelinya di pasar tuh kain, dibungkusnya, diantarnya ke rumah orang tua. Tumben kau baik. Kenapa baik? Kau tiap hari ngantar pahala ke saya. Apa katanya? Pahala apa? Pahala sholat untuk saya, puasa untuk saya, zakat untuk saya, kau ke masjid untuk saya. Dari mana pula caranya? Kau tiap hari menggibah saya. Tiap hari menggibah saya. Rupanya ketika awak menggibah kau, directly transfer. Pahala sholat awak itu transfer, pahala puasa awak itu transfer, tanpa kita sadari. Maka jangan kita merasa tuh masuk surga di awak hebat sholat, di awak hebat mengaji, di awak hebat tahajud, di awak hebat berzikir, bertirakat. Enggak. Wala anta ya Rasulullah, kata para sahabat. Kamu juga tidak begitu, kata sahabat kepada Rasulullah. Wala ana, saya juga tak masuk surga karena sholat saya. Saya juga tak masuk surga karena puasa saya. Saya juga tak masuk surga karena zakat saya, karena haji saya. Tidak. Tapi kita masuk surga dengan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dek karano inyo manggibah tu terhalang rahmat Allah. Walaupun sholatnya banyak, walaupun puasanya banyak, ditransfer ke orang yang manggibah. Bahkan ada seorang ulama duduk-duduknya, ada orang manggibah di sekitarnya. Inyo mendengar saja, merespon tidak. Malamnya dia bermimpi. Apa mimpinya? Inyo sedang makan
babi. Sedang makan babi. Direnung-renunginya lah. Apalah mimpi buruk. Orang-orang soleh itu jarang bermimpi dengan mimpi yang buruk. Kenapa? Karena sebelum tidur dia berwudu, sebelum tidur dia berzikir, sebelum dia tidur dia khatam Al-Quran. Jarang bermimpi yang buruk. Tak contoh awak, hampir tiap malam mimpi jantungan. Tapi kalau ada mimpi buruk ke orang itu pasti dia merenung. Apalah yang terjadi kesalahan. Rupanya tak kanang lahnya ada orang menghibah. Mendengarkan saja, tak ikut kita merespon, itu juga sudah bagian dari dosa. Kalau ada yang menghibah, stop lah. Awak baik lah. Kalau tidak, alihkanlah pembicaraan. Pandai lah. Nah, sedang menggibah-gibahnya sampai awak harga ruko yang disiko. Misal, stop tuh kan. Cari itu ruko le, cari itu NJOP tanah le misal, kan. Kalau nak menggibah, begitulah di stop. Kalau tidak tinggal. Wala yaghtab ba'dukum ba'd ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Maukah kalian itu makan lahma akhihi, sudah makan daging. Dagingnya itu daging manusia, akhihi saudaranya pula. Ketika nak menggibah tu mencari aib kesalahan orang tu, bayangkanlah awak nakkan makan daging manusia, saudara awak, kakak awak, adik awak, maitan, sudah jadi bangkai pula. Anda yang hidup-hidup awak goreng bro, lah mati, lah jadi bangkai, baru digoreng. Misalnya, lah nak asal. Alah, setengah jam rupanya ya, tidak terasa ya. Nah, sedikit lagi. Maukah kalian seperti? Tentunya tidak. Mukjizat ini diperlihatkan Allah kepada Rasulullah SAW melalui istrinya Aisyah. Ketika Aisyah mengatakan Sofiyah itu pendek, itu aja juga. Sofiyah itu pendek, itu kan istri Rasulullah juga kan. Hanya sampai di situ. Diingatkan oleh Rasulullah SAW, muntahkanlah kata Rasulullah, dimuntahkannya, keluar daging segar dari mulutnya. Awak tak bisa macam tu. Makanya awak menganggap gibah itu merasa biasa-biasa saja, sebab tak diperlihatkan Allah secara langsung. Rasulullah dijaga oleh Allah, diperlihatkan melalui istrinya Aisyah radhiyallahu anha. Agar apa? Dosanya tak lagi dia tanggung di akhirat. Selesai saat itu juga keluar muntah darah segar. Kenapa? Karena dia menggibah istri Rasulullah yang lain. Jangan dicari-cari. Kalau yang enam kok bisa awak jago, insya Allah persaudaraan kita itu akan selalu erat. Insya Allah MKTS selalu terjaga kerukunan dan persatuannya. Ada cila yang bertambah di luar surah Al-Hujurat adalah hutang yang tak diselesaikan dengan baik-baik. Kalau tak sanggup melunasinya di waktu yang ditentukan, hubungilah ilah. Jangan menghilang. Siapa mangan tak datang, ada hutang tak mau datang. Padahal kalau dikomunikasikan dengan baik, insya Allah dapat diterima oleh orang yang memberi hutang. Ada orang kok menghilang-hilang, ndak amuh bertegur sapa jawab, bahkan basuh condo ndak kenal. Dek apa? Dek karano ada hutang. Tapi kalau dikomunikasikan dengan baik, yang memberi hutang juga insya Allah akan menerima. Semakin tak dikomunikasikan, maka akan semakin putus persaudaraan. Semoga bermanfaat. Ambo kasihku seperti yang saya katakan di awal, bukan untuk berceramah, tapi untuk menjalin silaturahim dengan Bapak Ibu sekalian. Persaudaraan kita semakin erat, persaudaraan kita semakin kuat dari tanah Pasaman dan Pasaman Barat. Semoga bermanfaat. Billah taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. على هذه النية ولكل نية صالحة شيء لله وله الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين.
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعد هذا تفرقا معصوما ومبرورا. ربنا تقبل منا صلاتنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وتعبدنا وتمم تقصيرنا يا أرحم الراحمين. اللهم تقبل منا دعاءنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم وأدخلهم جنتك يا أرحم الراحمين. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. وصلى الله على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد. بفضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل